Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, kita diberi umur yang sehat walafiat, yang berkah, masih bisa berdiri di sini memperingati Hari Santri. Bayangkan, pesantren sudah ada sebelum kemerdekaan. Kita merdeka berapa ratus tahun sekarang? Berapa puluh tahun? Lupa. Kita baru merdeka 77 tahun. Pesantren sudah ada sebelum kita merdeka. Dari zaman penjajahan, pesantren sudah ada. Dan kalau Anda baca sejarah, belajar tentang sejarah kemerdekaan Indonesia, semua pejuang-pejuang yang memerdekakan Indonesia adalah para santri. Mau Imam Bonjol, salah satu yang sangat terkenal. Kita tahu dari semua pendidikan, sistem pendidikan di dunia ini, paling baik pendidikan adalah dari boarding school, sekolah yang berasrama. Kalau Anda belajar membaca tentang pendidikan secara umum di mana saja, mau di Amerika, mau di Eropa, mau di Asia, mau di Australia, rata-rata anak yang dibesarkan di dalam sekolah berasrama selalunya menjadi pendidik, menjadi pemimpin yang disiplin. Karena hidup di dalam asrama harus bisa yang namanya teamwork, bisa bekerja sama, bisa bersosialisasi. Itulah hebatnya anak-anak yang tinggal di pesantren, yang tinggal belajar di sekolah berasrama yang namanya pondok pesantren. Kemarin Umi nonton ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad dari kecil sudah dimasukkan ke pesantren oleh ibunya karena tidak mampu sekolah umum. Kita tahu yang namanya pesantren, anak-anak yang tidak mampu, yang bermasalah, itu yang dilempar ke pesantren. Salah satunya adalah Ustadz Abdul Somad, seorang anak yatim. Ibunya menyerahkan Ustadz Abdul Somad ke pesantren dengan diberikan ulut kuning. Didik dan besarkanlah anak saya, Ustadz. Itu yang dilakukan oleh semua pesantren. Dan itulah yang diinginkan oleh orang-orang tua anak santri. Sekarang sekolah pesantren, pondok pesantren sudah mulai sangat didambakan oleh orang-orang tua. Mau pesantrennya yang masuknya bayar ratusan juta atau yang gratis seperti Al-Asriyah Nurul Iman. Semuanya tujuannya satu, mendidik anak bangsa, putra-putri Indonesia menjadi orang-orang yang resilient, tahan banting bahasa Indonesia, kuat dari physical, mentally, spiritually, menjadi pejuang melawan kebodohan, melawan kemiskinan. Di dalam pesantren juga Anda ketemu teman-teman
teman-teman dari seluruh Indonesia. Sebelumnya kita masih ada santri dari Singapura, dari Malaysia, dari Brunei. Di situ kita belajar bagaimana hidup berdampingan, saling tolong-menolong, toleransi, sayang menyayangi, kasihan mengasihani. Itu tujuan dari hidup di dalam pondok pesantren. Anda harus bangga menjadi seorang santri. Umi memberikan Anda pendidikan gratis, tempat tinggal, kesehatan, makan. Umi tidak mau dipuja-puji. Umi mau Anda bangga menjadi seorang santri bela agama Islam. Kemana Anda pergi, Anda harus bangga. Saya seorang santri. Saya dari pesantren Al-Asriyah Nurul Iman Parung Bogor. Pertama kali Umi diundang oleh Bank Indonesia. Umi pakai baju yang paling bagus, baju yang paling mahal yang Umi punya. Mereka kaget. Mereka bilang, Umi masih ingat Pak Haryono dari Departemen Ekonomi Keuangan Syariah Bank Indonesia. Karena selama ini Al-Asriyah Nurul Iman kurang diakui oleh pesantren, oleh siapa saja. Pemerintah daerah juga nggak peduli sama Nurul Iman. Umi waktu ketemu dengan menteri, Umi bilang, ketika Abah baru meninggal, tolong Nurul Iman dibantu, supaya Nurul Iman bisa tetap gratis sampai kiamat. Saya belum mampu seperti Habib, seperti Syekh Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Apa kata menteri-menteri itu? Kami tidak mampu, walaupun kami pemerintah. Abah dan Umi yang bangun Nurul Iman dari 98. Abah meninggal di tahun 2010. Sekarang Umi harus lanjutkan Nurul Iman seperti permintaan Abah. Sampai kiamat harus gratis wahid. Semua wakaf-wakaf aset Nurul Iman buat makan santri Nurul Iman, buat gaji guru, buat bayar listrik, buat bayar pajak, buat beli lauk, buat beli beras. Gak ada orang yang peduli sama Nurul Iman. Tapi bagi Umi, Nurul Iman inilah jalan kita nanti akan berkumpul dengan Rasulullah SAW, dengan Syekh Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim di syurga Jannatul Firdaus. Umi yakin itu. Siapa yang tidak bangga sama Nurul Iman, yang menjelek-jelekan Nurul Iman, jazakumullah khairan katsiran jiddan. Hanya Allah lah yang memberi pembalasan yang terbaik. Mau Anda santri, wali santri, alumni, ustaz-ustazah, siapa saja. Karena Allah yang membuat kita bisa sampai sekarang independent and sustainable. Sampai kiamat, insyaallah tetap gratis, berkualitas, yang didukung oleh wirausaha sosial. Kita tidak ada donasi, tidak ada sumbangan, tidak hidup dari zakat, infak, sedekah. Kita hidup dari wakaf. Wakaf-wakaf yang Abah tinggalkan buat kita, untuk kita bekerja di lahan-lahan wakaf itu, aset-aset itu. Mau pabrik, mau peternakan, pertanian, perikanan, mau industri, semuanya kita harus kerja keras untuk menghidupi lebih dari 15.000 ini. Umi ingat pesan Abah, Wahid, di dunia kita harus capek, harus lelah, harus kurang tidur, supaya nanti ketika kita meninggal di dalam kuburan, kita tidak tinggal tidur manis,
tidur enak, tidak dihajar sama malaikat di kuburan. Karena terlalu santai, terlalu banyak main-main ketika kita hidup. Anda jangan berpikir Umi tidak pernah mondok ya. Umi mondok, walaupun hanya 1 tahun. Tetapi 1 tahun itu sangat cukup. Karena semua kaidah-kaidah dasar pendidikan dalam Islam, ilmu dalam Islam kami pelajari. Mau hafal Quran, hafal hadis, kita jalani. Ingat ya, doa seorang guru, apalagi guru yang benar-benar ikhlas memberikan Anda tempat tinggal, makan, kesehatan, pendidikan. Umi itu lillahi ta'ala. Umi gak minta apa-apa dari Anda nanti. Yang penting Anda melanjutkan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda harus sehat. Usahakan, paksakan sehat. Jangan sedikit-sedikit saja langsung lemes, langsung pingsan. Kita butuh pejuang-pejuang Islam yang kuat, sehat, secara rohani, jasmani, and spiritually. Pak Haryono itu bilang, Ibu salah ruangan. Ibu mesti di ruangan sebelah. Ruangan bankir-bankir. Anda tahu bankir-bankir kan? Orang-orang yang pimpinan dari bank-bank, yang punya uang banyak, yang mengelola uang banyak, aset, tanah, gedung, itu bankir. Ibu salah ruangan. Ibu mesti di sebelah. Di sebelah tuh lihat orangnya kinclong-kinclong. Mau berliannya, mau jam tangannya, mau wajahnya, mau laki-laki, mau perempuan. Wangi, harum, semerbak. Ini ruangan untuk pondok pesantren. Pimpinan pondok pesantren, Ibu. Ibu salah ruangan. Umi tersinggung. Umi bilang dengan Pak Haryono dari Bank Indonesia, saya pimpinan dari Pondok Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman, Parung, Bogor. Bangga Umi jadi seorang pimpinan pesantren. Kenapa Umi yang lahir dan besar di Singapura bangga pimpinan dari pesantren? Orang-orang kalau ketemu Umi nggak nyangka Umi punya pesantren. Karena setahu mereka ya namanya pesantren gitu. Gak perlu dipertegaskan lagi. Umi bilang dengan Pak Haryono, saya sekarang yang mimpin Al-Asriyah Nurul Iman Parung, Bogor. Santri saya 15.000 gratis. Kami memanfaatkan semua wakaf-wakaf aset kami untuk santri-santri bisa belajar dengan tenang. Guru dapat disyarah setiap bulan. Ada rumah untuk mereka tinggal. Dibayarkan listrik, dibayarkan BPJS, kesehatan dan tenaga kerja. Pak Haryono bilang, mohon maaf Umi, saya tidak sangka Umi pimpinan dari pesantren. Selama ini Umi belum pernah ketemu santri yang bangga dari Al-Asriyah Nurul Iman pesantren. Selalu orang lain yang bilang, itu santrinya Umi ya. Anda harus bangga yang memerdekakan Indonesia dari penjajah. Itu adalah santri dari pesantren-pesantren seluruh Indonesia. Beri tepukan. Dan Anda harus melanjutkan perjuangan itu, bukan jadi banci. Bangga dari pesantren Al-Asriyah Nurul Iman. Anda akan menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi menteri, dan menjadi presiden. Yakin itu. Umi yakin menjadi presiden akan dari pesantren Al-Asriyah Nurul Iman. Selama Anda disiplin, ikut semua peraturan
di pesantren. Umi yakin itu, karena anak-anak santri lah yang sekarang terbaik di dalam sistem pendidikan bukan hanya Indonesia, tetapi dunia. Anda kalau nonton TV, anak dari luar, mau SMP, SMA, tawuran kerjaannya, gladiator, sok-sokan, bawa mondau, pada banci, penakut. Kalau Anda berani bunuh sesama saudara Anda, satu agama, satu negara, satu bangsa, Anda itu banci. Jadi jangan bangga Anda bunuh orang. Anda tahu ketika Anda bunuh satu orang Muslim, sama aja dengan Anda membunuh seluruh umat Islam. Jadi jangan bangga Anda bunuh orang. Jangan bangga Anda sudah bacok tetangga Anda, tawuran antara kampung. Apa yang diharapkan pemuda seperti itu? Jaga nama baik Islam, jaga nama baik pesantren, belajar sejarah pesantren, belajar sejarah Islam di Indonesia, bangga menjadi anak santri, bangga menjadi bangsa Indonesia. Umi yang tidak lahir di Indonesia, Umi bangga. Anak cucu turunan Umi semuanya orang Indonesia. Kalau Umi tahu dari Indonesia, Islam di dunia akan seliuk sama orang Muslim gara-gara Muslim Indonesia. Jadi perhatikan, lebih disiplin, lebih taat. Kalau ada teman yang sakit, cepat lapor, bawa ke bagian kesehatan. Karena kita di sini dalam satu safinah, satu kapal yang sangat besar, harus saling tolong-menolong, saling sayang menyayangi, dan saling mengingatkan. Kalau ada teman lupa, ingatkan. Itulah yang namanya ukhuwah Islamiyah. Understand? Sekarang selesai dari sini, anak putri cepat langsung ke Masjid Toha, disusul oleh anak putra. Kita akan baca Yasin, tahlil untuk semua pejuang-pejuang, semua umat Islam yang sudah mendahului kita. InsyaAllah kita semua diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi keturunan yang soleh dan solehah, yang akan terus memperjuangkan jihad melawan kebodohan, jihad melawan kemiskinan. Fi amanillah. Jazakumullah khairan katsiran jiddan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.